warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan mendengarkan sahabat yang ke-8 yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Namanya sama dengan sahabat yang kemarin. Berarti siapa? Sa'ad juga. Beda di nama ayahnya. Kalau kemarin Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau yang ini adalah Sa'ad ibnu Ubadah. Siapa? Sa'ad ibnu Ubadah. Sebelum kita mendengarkan wejangan beliau, ada semacam pemahaman yang muncul di sebagian kalangan bahwa untuk menjadi ahli surga, untuk dianggap sebagai orang yang zuhud, itu harus miskin. Harus miskin. Harus pakai baju yang lusuh. Harus kemana-mana jalan kaki. Harus rumah yang sempit. Muncul pemahaman seperti itu. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Untuk menjadi ahli surga tidak harus jadi orang miskin. Bisa saja orang kaya jadi ahli surga. Menjadi zuhud tidak harus jadi orang miskin. Orang kaya pun juga banyak yang zuhud. Salah satunya adalah Sa'ad ibnu Ubadah. Kenapa beliau minta kekayaan kepada Allah? Mari kita dengarkan doa yang beliau bawakan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan athar ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Sa'ad ibnu Ubadah annahu kana yad'u, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah itu sering berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma habli hamda. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku perbuatan-perbuatan kebaikan yang terpuji. Jadi beliau minta kepada Allah agar dibantu, ditolong, diberi taufik, banyak-banyak melakukan kebaikan yang dipuji oleh Allah maupun oleh manusia. Wahabli majda, dan karuniakanlah kepadaku ya Allah nama yang baik, nama yang harum, dikenal sebagai orang yang baik di masyarakat. Baik. Wala majda illa bifi'al, dan tidak mungkin seorang mendapatkan nama baik kalau dia tidak punya perbuatan-perbuatan baik. Tidak mungkin kan orang nama terkenal kedermawanannya kalau dia enggak apa? Enggak banyak berbagi kepada orang lain. Saat sadar betul bahwa untuk mencapai cita-citanya, punya nama yang baik, punya nama yang harum, maka harus banyak berbuat, harus banyak beramal. Wala fi'al illa bimal. Dan aku juga tahu bahwa aku tidak bisa banyak beramal kalau enggak punya harta. Bagaimana anak akan banyak bersedekah kalau enggak punya duit? Bagaimana sering bagi makanan kalau enggak punya makanan di rumah? Kemudian kata beliau, Allahumma ya Allah, la yuslihunil qalil. Ya Allah, harta yang sedikit tidak bisa membuat aku solih maksimal. Apa? Harta yang sedikit tidak bisa membuat aku solih maksimal. Wala asluhu alaih, dan aku tidak cocok jadi orang miskin. Kata siapa? Sa'ad bin Ubadah. Aku ya kayaknya udah cocok Ustaz di wong kere Ustaz. Kenapa?
Kenapa nggak cocok? Saat merasa tidak cocok untuk menjadi orang miskin karena beliau pengen banyak beramal. Beliau pengen banyak bersedekah. Beliau pengen banyak membantu orang lain. Dan itu bukan angan-angan. Itu bukan klaim omongan belaka. Aku nek duit akeh pengen sedekah. Begitu duit akeh pangan dewek. Enggak, saat enggak seperti itu. Diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, saat itu kebiasaannya ketika datang waktu makan, beliau naik ke loteng. Mana? Loteng rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Man arada syahman wa lahman falyati Sa'ad ibn Ubadah." Siapa yang pengen makan lauk daging, datang ke sini. Jajan, ana ora wong sugih kayak gue sih. Hah, ada. Siapa yang pengen lauk daging, makan, datang ke sini. Teriak diumumin. Nek siki itu ngotoan ya. Beliau naik ke loteng itu sebagai pengganti apa? Toa. Jadi bukan yuk makan yuk. Enggak. Diumumin. Berarti kan yang datang bisa banyak banget. Jadi orang Arab dahulu, ya kita ngomongin orang Arab dahulu. Orang Arab dahulu itu menganggap makan sendiri, kemudian dilihat sama orang lain, aib. Buat orang Arab dahulu punya makanan, pangan dewek, kancane deleng, itu aib. Kalau sekarang aib malah jadi kebanggaan. Contohnya apa? Posting. Iya enggak? Makanan enak, sebelum dimakan diapakan dulu? Diposting. Cekrik, pasang status. Enak banget soto nih. Aib. Wong enggak bagi-bagi, wong undang ora, kurapa? Pamer kok. Apa jenengan nggak tahu kalau di sana banyak orang-orang miskin yang ngelihat status itu terus jadi apa? Aduh, jangan tiba. Jadi makanan yang sudah tersedia di rumahnya jadi nggak apa? Jadi nggak selera lagi. Apa jenengan nggak punya perasaan bahwa banyak orang yang tersiksa dengan postingan jenengan? Ya. Makanya saat seperti itu. Dan siapapun di antara jenengan yang merasa seperti saat gak bisa hidup soleh dengan kemiskinan, silahkan berdoa seperti ini. Jadi saat Ibnu Ubadah itu kasih contoh kepada kita, kalau mau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Jadi bukan sekedar pengen kaya supaya naik mobil apa? Alphard, ya. Pengen kaya supaya rumahnya ber-AC semua. Pengen kaya supaya setiap hari makannya enak. Itu receh itu. Keinginan seperti itu bukan keinginan orang-orang calon penghuni surga. Calon-calon penghuni surga itu mereka pengen kaya supaya apa? Supaya bisa berbagi. Orang sugih dipangan dewek bukan. Ya. Maka sekali lagi yang merasa tidak cocok dari orang miskin, ya, dan pengen jadi orang kaya dengan tujuan supaya apa tadi? Banyak beramal, silahkan baca doa seperti doa Sa'ad. Tungannya apa Ustadz? Oke, saya ulangi. Allahumma la yuslihunil qalil. Ya Allah, harta yang sedikit tidak membuatku solih maksimal. Solih cuman enggak maksimal. Allahumma la yuslihuni al qalil
wala asluhu alaihi, dan aku tidak cocok untuk menjadi orang miskin karena aku pengen banyak beramal. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kaya untuk apa? Kaya untuk apa? Beramal. Bukan kaya untuk dinikmati sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.